Praise the Lord, everyone. Puji Tuhan semuanya. Man, God is so good. Tuhan Allah kita begitu baik. You know, I believe God's going to do something great in your life. Dan saya yakin Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara semua. Only for one reason. Hanya karena satu alasan. Because He truly does love you so much. Karena Dia sangat sungguh mengasihi saudara-saudara semua. And there's nothing that you're going to ever make God stop loving you. Dan tidak ada apapun yang akan dapat menghentikan kasih Allah terhadap Anda semua. From morning until night. Dari pagi sampai malam. Even when you're sleeping. Bahkan pada saat saudara sedang tidur. God doesn't want to stop thinking about you. Tuhan tidak akan pernah berhenti memikirkan tentang saudara. I mean, He always has you inside of His heart. Dan Dia selalu memiliki saudara di dalam hatinya. You make Him dance. Dan Dia membuat Anda membuat Tuhan itu menari. You make Him sing for joy. Anda membuat Tuhan itu bernyanyi dengan sukacita. I mean, you give Him so much excitement. Dan Anda itu membuat Tuhan begitu penuh dengan sukacita. So He wants to come to you. Jadi Allah ingin datang kepada saudara. Seriously. Saya mengatakan ini dengan serius. He wants to come to you. Dia ingin datang kepada saudara. And He actually wants to do good and great things to you. Dan Dia ingin melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. We don't call Him a good father for nothing. Kita tidak mengatakan Allah itu baik tanpa alasan yang jelas. Good fathers always love giving surprises to their children. Karena Allah atau Bapa yang baik itu selalu akan memberikan hadiah yang terbaik buat anak-anaknya. So how many of you ready to get to be loved by God tonight? Jadi siapa yang siap dijamah oleh Tuhan pada malam hari ini? Amin. Amen. Let's pray first. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Oh Jesus, 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 Jesus. Yesus, We want to come before your very presence, oh Lord. kami akan datang dalam hadirat-Mu Tuhan. I ask that you would love us tonight. Saya minta supaya Engkau mengasihi kami pada malam hari ini. Encourage us. Dan menghibur kami. Lift us up. Mengangkat kami Tuhan. Heal our bodies. Menyembuhkan tubuh kami Tuhan. And I pray that in the name of Jesus, Dan saya berdoa di dalam nama Yesus. the Holy Spirit, that you would just fall upon everyone tonight. Roh Kudus Engkau jamah setiap pribadi tempat ini pada hari saat ini. And love all of them tonight. Dan kasihi mereka saat ini. I pray this would be a very real thing in their life. Saya berdoa bahwa hari ini akan menjadi kenyataan dan testimoni untuk mereka pada hari ini Tuhan. So I pray this in the name of Jesus. Saya berdoa ini hanya di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Look at the person beside you and say something good is going to happen to Lihat you. sampai kanan kiri saudara, katakan pada mereka akan ada terjadi sesuatu yang baik di tempat ini. Not because of this church service, Bukan karena gereja ini, because Jesus is always with you. tapi karena Yesus selalu bersama dengan saudara semua. Can you imagine this? Dapatkah Anda membayangkan ini? If Jesus promised to never ever leave you, Jika Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan saudara, no matter what, tidak peduli alasan apapun, imagine all the great and big things God wants to bayangkan do hal for you. hal terbaik apa yang Tuhan sudah sediakan dan akan berikan kepada saudara semua. You're going to hear me say this a lot tonight. Saya akan bicara kata-kata ini malam ini. He loves you so much. Karena Dia sangat mengasihi saudara. And He's not going to stop. Dia tidak akan pernah berhenti. He's not going to stop. Dia tidak akan pernah berhenti. He's going to love you and love you and love you. Karena Dia akan terus mengasihi saudara. Amen. Amen. Well, my name is Jonah Martin. Oke, nama beliau Jonah Martin. Saya dari Canada. I'm from Canada. Saya bisa bicara sedikit bahasa Indonesia. I can speak a little bit Indonesian language. Mungkin nanti saya bisa berkhotbah di dalam firman Tuhan. Or maybe later I can speak in Indonesian. Mungkin sudah bisa. Or maybe I can do right now. Maybe later, but not tonight. Ya, tapi mungkin nanti tapi nggak malam ini ya. Oh man, tonight's going to be a good night. Jadi saya percaya malam ini akan menjadi malam yang indah. I mean, Jesus is sitting right beside you. Karena saya percaya bahwa Tuhan pada saat ini sedang duduk bersebelahan dengan Anda. And He has planned something really good for you. Dan Dia sudah merencanakan sesuatu yang terbaik buat saudara semua di sini. Only good and great things from Him. Hanya hal yang baik dan hal yang luar biasa yang Dia sediakan untuk Anda. Amen.
I'm believing for good things. Saudara percaya dengan sesuatu yang luar biasa terjadi? How many believe that next year is going to be better than this year? Berapa yang mengatakan bahwa tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini? I mean, God is going to be moving from glory to glory, Karena saya percaya Tuhan itu bergerak dari kemuliaan ke kemuliaan. but He's also going to be moving from grace upon grace. Karena dia juga akan berjalan dalam anugerah ke anugerah lainnya. I mean, that's His heart towards you. Karena itu adalah isi hati Tuhan terhadap saudara semua. Amen. Amin. Let me just read a scripture before we begin. Saya mau membuka satu ayat Alkitab sebelum kita mulai. In Psalms chapter 78, Mazmur pasal 78. and I want to read verse 41. Dan saya mau akan membaca ayat 41. Here's something that, many people all over the world have been doing. Banyak, ya ini adalah sesuatu yang banyak sekali orang-orang di dunia ini lakukan. And I'm pretty sure I'm doing this myself. Dan jadi saya juga yakin saya juga melakukan hal ini. And I'm the one sharing the word of God here. Dan saya orang yang memsharingkan firman Tuhan malam ini. But let's just be honest, everyone is doing this. Tapi saya mari kita berjujur pada diri sendiri bahwa kita melakukan hal ini. It says, yes, again and again, they tempted God and limited the Holy One of Israel. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus. How many of you are limiting God tonight? Berapa banyak yang membatasin Allah pada malam hari ini? I'm going to raise my hand. Saya akan mengangkat tangan saya. I'm believing I'm always want to move from, greater to things getting better. Saya tuh selalu ingin bergerak dari hal yang baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik terus. And we all have dreams. Dan kita semuanya mempunyai sebuah mimpi. But sometimes, we limit God. Actually, Tetapi- every day we limit God. Tetapi terkadang bahkan setiap hari kita itu membatasin Tuhan. I mean, this is normal for every believer. Dan ini semuanya itu normal dan wajar buat semua orang yang percaya biasanya. Many pastors in the USA are also doing this. Bahkan hamba Tuhan yang di Amerika pun juga melakukannya. So we got to get rid of the thing we do when we limit God. Nah, jadi kita mau membuang hal-hal yang dimana kita membatasin Allah. Why do you think we limit God tonight? Nah, jadi apa sih yang kita batasin Tuhan itu apa aja sih? Gitu. Maybe it's because we don't fully believe that He loves us. Apakah mungkin karena kita tidak terlalu percaya bahwa Dia mengasihi kita? Maybe we believe He's angry at us. Atau mungkin kita percaya bahwa Allah itu sebenarnya sedang marah kepada kita? I mean, show everyone what an angry face looks like. No, I'm joking. But have you ever noticed Nah, apakah saudara sadar that body language is sometimes more powerful than what we say? bahwa bahasa tubuh itu lebih kuat daripada apa yang kita ucapkan? Can you imagine your husband or wife Nah, bayangkan suami atau istri Anda and they want to say, I love you, dan dia mau mengatakan aku mengasihimu, but their face looks like this. tetapi mukanya kayak gini. I mean, looks like I want to hurt you. Mukanya seperti mengatakan aku mau menyakitimu. How about this? Bagaimana kalau mukanya kayak gini? You ask your husband or your wife, do you forgive me? Nah, pada saat Anda meminta maaf kepada suami atau istri Anda And this is the response. dan mukanya kayak gini. Yeah, I forgive you. Oke, saya ampuni kamu. Now, sometimes, body language is more powerful than what we actually say. Nah, jadi terkadang itu bahasa tubuh itu lebih ngomong, lebih nyata daripada apa yang kita ucapkan. I mean, someone can speak very nice and sweet words, Dan bahkan orang yang bisa mengatakan yang sangat lembut dan sangat baik, but if the face looks angry, tapi apabila mukanya kelihatan marah, we would forget what the person said, kita bisa melupakan apa yang dia ucapkan. and we would think about something they never said. Dan kita langsung memikirkan apa yang dia tidak ucapkan. Oh, he or she is angry at me. Look at his face. Oh, kayaknya dia marah dengan saya. Coba lihat mukanya. It's one thing we have to realize is, our facial expressions or our body language, we have to be careful with that. Jadi satu hal yang harus kita ingat bahwa bahasa tubuh kita, mimik muka kita itu yang sangat penting.
And God is amazing at controlling his body language. Dan Allah itu sangat luar biasa pada saat menunjukkan bahasa tubuhnya. I want to tell you a testimony. Saya ingin memberikan sebuah kesaksian. This is a real testimony. Ini adalah kesaksian yang nyata. It's about 5 years ago. Sekitar 5 tahun yang lalu, This is about my father. tentang ayahnya Jonah. Actually, maybe 7 years ago. Mungkin sekitar 7 tahun yang lalu. He had a really pain in his chest. Dia memiliki rasa sakit di dadanya. It would hurt him so much. Dan sangat sakit sekali. You go to the doctors, Dia pergi ke dokter. they say they don't know what it is. Dokter mengatakan nggak tahu itu apaan. For 2 years, Selama 2 tahun, a very big pain in his chest. rasa sakit yang luar biasa itu ada di dadanya. You can see him sometimes do this. Terkadang kita bisa melihat Papa Jonah kayak gini, He's holding his chest. selalu menekan dadanya seperti I itu. mean, it hurts so much. Karena rasa sakitnya luar biasa. Doctors have no idea what it is. Bahkan dokter tidak tahu apa sih itu masalahnya. They say it's not a heart attack, Dia katakan itu bukan sakit jantung, but it was for 2 years it was like that. tapi hal itu terjadi selama 2 tahun. My dad would pray all the time, no, God, take away this pain from me. Dan selalu saya berdoa, Tuhan lepaskan rasa sakit itu dari papa saya. But the pain is always there for 2 Tetapi years. rasa sakit itu selalu ada selama 2 tahun. Then he had a dream. Dan kemudian dia memiliki sebuah mimpi. You know, he was going to sleep in his room. Nah, dia itu mau tidur ke tempat tidurnya. He's laying in his bed. Dia tidur berbaring di atas tempat tidurnya. He falls asleep. Dia tidur Then he wakes up in a dream dan dia bangun di dalam mimpinya, in his bedroom, di dalam kamarnya. laying in the same bed. Jadi di mimpinya itu dia berbaring di ranjang yang sama. But my dad knows this is a dream. Tetapi ayah saya sadar bahwa itu adalah sebuah mimpi. The door opens, Pintunya terbuka, and guess what? tebak apa yang terjadi. Jesus is standing at the door. Yesus berdiri di depan pintu. What happens is Jesus comes towards my dad. Apa yang terjadi bahwa Yesus datang ke arah papa saya. He stands right beside my dad. My dad's laying down. Dia berdiri di samping papa saya yang sedang berbaring. Jesus takes his hand, Yesus mengangkat tangannya puts it on my dad's chest. dan memegangnya di dada papa saya. Then Jesus puts his hand inside my dad's chest. Dan Yesus bahkan memasukkan tangannya ke dalam dada papa saya. He looks at my father. He looks at my father. Oh, dia melihat papa saya Then he says, "You're healed." dan dia mengatakan, engkau sembuh. Then Jesus walked out the door. Kemudian Yesus pergi, The door closed. pintunya tutup. My dad woke up from his dream. Kemudian papa saya terbangun dari mimpinya. And guess what? Dan tebak apa yang terjadi? No more pain. Tidak ada rasa sakit itu sudah hilang. It's already 5 years. Itu sudah terjadi 5 tahun. There's no more pain. Tidak ada rasa sakit itu tidak ada lagi. Amen. Let's give God some Amin. praise about that. Dan mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. The Bible says, young men will see visions, Firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak muda akan melihat penglihatan. and old men will dream dreams. Dan orang tua akan mendapatkan mimpi. But what my father was telling me the story, Pada saat ayah saya memberitahu saya cerita ini, he's trying to tell me what the face of Jesus looks like. dia mencoba untuk memberitahu muka Yesus, wajah Yesus itu seperti apa. He said Jesus' face, Dia katakan bahwa wajah Yesus it doesn't look like the paintings. tidak seperti yang di foto-foto. In the paintings, Jesus has a long beard Nah, di foto kita tahu bahwa Yesus punya godek yang panjang, jenggot, or long hair. punya rambut yang panjang. But when my dad saw Jesus, Tetapi pada saat ayah saya melihat Yesus, Jesus' beard Yesus memiliki jenggot was nicely trimmed. dan itu cukurannya itu sangat rapi. I mean, it wasn't long and looked messy. Jadi bukan jenggot godek yang panjang yang kelihatannya itu berantakan It looked really clean and really trimmed. dan terlihat itu safe-nya itu sangat rapi. And he said his hair wasn't long either. Dan dia mengatakan bahwa Yesus itu rambutnya nggak panjang juga. He said Jesus' hair was short. Dia mengatakan bahwa rambut Yesus itu pendek. Maybe not like mine, Mungkin nggak seperti Jonah, maybe just a little bit longer. mungkin sedikit lebih panjang. And that's what he said. Tapi itu yang papa saya katakan kepada saya. Now, this is what really surprises me. Nah, apa yang membuat saya kaget adalah My dad is, he's like a manly man. How do you say that? My dad, he's how do I explain it? He's a real man, yeah. ayah saya itu adalah orang yang
lelaki banget. Gitu. Yeah, that's my dad. Itu ayah saya, He's really strong. dia sangat kuat, He used to get in so much fist fights when he was young. dia sering berantem, berkelahi pada saat dia masih muda. People will say he never lost a fight yet. Dan orang-orang mengatakan, wah papamu tuh nggak pernah kalah kalau berantem gitu. My dad would never say that man looks handsome. Ayah saya nggak pernah bilang bahwa oh laki-laki itu ganteng Oh, atau he's apa. never gonna say that. Oh dia tidak akan pernah mengatakan seperti itu. But when he saw the face of Jesus, Tapi pada saat ia melihat muka wajah Yesus, my dad said, ayah saya mengatakan, Jesus looks so handsome. Yesus itu sangat ganteng. He looks so handsome. Dia mengatakan bahwa sangat ganteng Yesus itu. And I just found it like, why would my dad say that? You know, another man looks handsome. Saya bingung, ini pertama kalinya di mana ayah saya mengatakan bahwa oh ada laki, mengatakan kepada ada laki-laki yang ganteng. It makes me believe even more that the dream was real. Jadi itu membuat saya tuh lebih percaya bahwa mimpi itu tuh benar-benar terjadi. Big pain for 2 years. Ada rasa sakit selama 2 tahun di dada. He has a dream of Jesus healing him. Dia hanya memiliki mimpi bahwa Yesus menyembuhkannya. And then for the next 5 years until today, Dan selama 5 tahun sampai hari ini there's no more pain. tidak ada rasa sakit itu. Amen. Amen. I'm really happy about this. Saya sangat senang tentang hal ini. If Jesus can do this with my father, Karena apabila Yesus dapat melakukan hal ini kepada papa saya, Jesus can do this with you. Yesus juga dapat melakukan hal itu kepada saudara semua di sini. Anywhere, anytime. Dimanapun, kapanpun. Because he wants to do good things to Karena you. Allah ingin melakukan hal yang terbaik buat saudara. Amen. Amen. Let's go to 2 Corinthians chapter 4. Mari kita buka 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Yep, you can read it. It says, "For God who said, 'Let light shine out of the darkness,' made light shine into our hearts to give us a light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ." Di situ dikatakan sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amen. Amin. It says to display the God's glory. Di sana dikatakan bahwa untuk memancarkan kemuliaan Allah. I mean, there's so many places all over the world. Kita tahu bahwa banyak sekali tempat di seluruh dunia. God could reveal his glory here or there. Kita tahu bahwa Tuhan dapat menyatakan kemuliaan di sini atau di sana. God could put his glory in the rainbow. Tuhan dapat menyatakan kemuliaannya melalui pelangi. Or some people say, you know, the glory cloud. Atau orang mengatakan bahwa awan kemuliaan. God put his glory, he could put his glory in many beautiful places in the world. Allah dapat menyatakan kemuliaannya di setiap tempat yang indah di seluruh bumi ini. But he says the glory of God is only seen in the face of Jesus Christ. Tetapi di sini dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan hanya dapat terlihat dari wajah Tuhan. But what is the glory of God? Jadi apa sih itu kemuliaan Tuhan? You know, the glory is, you know, the uniqueness of God. Kemuliaan Tuhan adalah sebuah keunikan dari Tuhan. It's what makes God who he is. Itu yang membuat jati diri Allah sendiri. You cannot separate God's glory from God. Anda tidak dapat memisahkan kemuliaan Tuhan dari Allah sendiri. And God chooses only one place to reveal who he is. Dan Allah hanya menunjuk satu tempat di mana dia akan menyatakan jati diri dia sebenarnya. Only one place where he would reveal his glory. Satu tempat saja di mana dia menyatakan kemuliaannya. And that's in the face of Jesus Christ. Dan itu berada pada wajah Yesus. It's in Jesus' face Di dalam wajah Yesus, that we only see the uniqueness of God. di sana kita melihat keunikan dari Allah. The face of Jesus displays who God is. Wajah Kristus menunjukkan siapa jati diri Allah yang sesungguhnya. If you really want to see the most amazing thing about God, Jika saudara ingin melihat hal yang paling terluar biasa dari Allah, it's going to be in his son's face. Anda akan melihatnya pada wajah anaknya, Now, yaitu Yesus. how many of you would want to see the face Nah, of berapa banyak dari Jesus? saudara yang ingin melihat wajah Yesus?
Amen. Amen. Well, why not, right? God can give you a dream also. Mengapa tidak? Karena Tuhan dapat memberikan kita mimpi. God can give you young men here a vision. Tuhan dapat memberikan anak-anak muda sebuah visi. I'm talking about a real relationship with God, Di sini saya mengatakan bahwa relationship yang sesungguhnya dengan Allah. where you can talk to God every day and you can hear Him talk back to you. Dan di sebuah hubungan di mana Anda dapat berbicara kepada Allah dan dan saudara dapat mendengar apa yang Allah ucapkan kepada saudara. And I love it when He talks to me. Dan saya sungguh senang kalau Allah dapat berbicara dengan saya secara langsung. You know, sometimes I feel maybe lazy, a little bit tired. Terkadang saya tuh merasa malas atau capek. Then when God gives me a revelation, Dan terus kemudian Allah memberikan saya pewahyuan. all of a sudden I feel so energetic. Terus kemudian saya merasa segar. I start walking, pacing back and forward in my bedroom. Saya mulai berjalan kemari ke sana kemari di kamar saya. I mean, I'm just preaching to myself all the time. Karena saya merasa saya hanya berkhotbah kepada diri saya sendiri dari tadi. I remember a couple of times I would go all night until morning. Terkadang saya berbicara itu dari malam sampai pagi. And when God speaks, Tapi pada saat Allah berbicara, I mean, you feel energetic actually really in your body. kita pasti merasa segar gitu I kan. mean, your mind is stimulated. Dan pikiran kalian itu distimulasi. And the best part is that you feel so loved by God. Dan hal yang luar biasa adalah Anda merasa sangat penuh dikasihi oleh Allah. Amen. Amin. Man, I want to see the face of Jesus. Saya sangat ingin melihat wajah Yesus. Man, let's go to Matthew chapter 9, Kita ke Matius pasal 9, verse 18 and 22. 18. pasal 9 ayat 18. Matius pasal 9 ayat 18. Ya. You can read it here. Matthew 9:18 to 19. Okay. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. 22. Oke. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amen. I love verse 22. Nah, saya sangat suka ayat 22. You have to underline it if you don't have it underlined. Kalau boleh Anda garis bawahin pasal ayat 22. You know, in the Old Testament, Di dalam Perjanjian Lama there was one person who asked God, ada satu orang yang mengatakan pada Tuhan, "Show me your glory." "Tunjukkan kemuliaanmu." Who's that dude? Siapa? Ada yang bisa tahu? Musa, yeah? Musa ya. Yeah. Betul. He says, "Show me your glory." Tunjukkan kemuliaanmu. But did God show him his face? Tapi apakah Allah menunjukkan wajahnya? Actually, in fact, God said, "I'll turn around." Bahkan faktanya itu bahwa Allah menunjukkan punggungnya. And then Moses saw the glory. Dan Musa melihat kemuliaan Tuhan di situ. Just a little bit of it. Hanya cuman melihat sedikit. And Moses glowed for days. Dan cuman karena melihat punggungnya Tuhan itu, dia tuh bersinar-sinar selama berhari-hari. I mean, sometimes he had to hide his face. Karena terkadang Allah tuh harus menyembunyikan wajahnya. But God turned his back and showed Moses. Nah, tetapi Allah malah memalingkan badannya dan menunjukkan kepada Musa. And what God does in the Old Testament, Tapi apa yang Allah lakukan di Perjanjian Lama, God does better things in the New Testament. Allah lakukan berbeda dari yang di Perjanjian Baru. I mean, the Old Testament is amazing. Perjanjian Lama memang suatu yang luar biasa. You can see Jesus everywhere in every page. Anda dapat melihat Yesus dimanapun. But when your eyes are opened, Tetapi pada saat mata kita terbuka you'll see the New Testament. dan Anda melihat di dalam Perjanjian Baru, You're going to see Jesus doing greater things. Anda akan melihat Yesus melakukan hal yang lebih luar biasa lagi. And this is where we live today. Dan di Perjanjian Baru itulah zaman di mana kita hidup sekarang ini. Because when you say to God, Karena pada saat kita berkata kepada Allah, "Show me your glory," tunjukkan kemuliaanmu Tuhan. today he won't be turning his back
back, Hari ini dia tidak akan membalikkan badannya. but when he wants to show his glory, Dan bahkan ia ingin menunjukkan kemuliaannya. God's going to turn towards you Tapi pada saat hari ini Tuhan akan berbalik memandang saudara and show you the glory that's in Jesus' dan face. menunjukkan kemuliaannya melalui wajah Yesus. You're going to see Jesus' face in the name of Jesus. Anda akan melihat wajah Yesus di dalam nama Yesus. Amin. Because he loves you so very much. Karena ia mengasihi saudara, sangat mengasihi saudara. But look at verse 22. Tapi kalau kita lihat ayat 23, Do 22. 22, 9 ayat 22. It says, but Jesus turned around. Di sana dikatakan tetapi Yesus berpaling. I mean, she's looking at Jesus' back. Wanita itu melihat punggungnya Yesus. Did you know she's doing so much sins already just to come to Jesus? Nah, saudara tahu bahwa wanita itu berbuat dosa yang begitu besar pada saat ia datang kepada Yesus. I mean, Jesus has to uphold the laws of the Old Testament. Karena Yesus harus menentang hukum-hukum di dalam perjanjian lama. And this woman is sinning so much by touching all these people. Dan karena wanita ini tuh sangat berdosa pada saat ia menyentuh. Because she's not allowed, she's a leper, or she has this disease. Karena dia ada penyakit, jadi dalam perjanjian lama itu tidak boleh menyentuh orang sembarangan. She has to stay far away from many people. Dia harus tinggal jauh dari semua orang. She knows she has to stay far away from Jesus. Dia tahu bahwa dia harus tinggal jauh dari Yesus. But she's crawling. Tetapi pada saat dia merangkak. And she sees Jesus' back. Dan pada saat ia melihat punggung Yesus, belakangnya Yesus. I mean, her focus is on his back. Dan kita tahu bahwa ia hanya melihat belakangnya. That's all she wants. Itulah yang ia inginkan. He touches his garment, Menyentuh jubahnya. and immediately she gets healed. Dan pada saat ia menyentuh, langsung terjadi I kesembuhan. mean, Jesus knows what's going on. Yesus tahu apa yang sudah terjadi tentu. I believe Jesus knew this was going to happen. Saya percaya bahwa Tuhan lebih dulu mengetahui bahwa hal ini akan terjadi. Because Jesus has a relationship with the Holy Spirit. Karena Yesus memiliki hubungan yang luar biasa dengan Roh Kudus. But what Jesus did Tetapi apa yang Yesus lakukan, is that he turned around towards this woman. itu dikatakan bahwa Yesus berpaling kepada wanita itu. She was so focused on Jesus' back. Karena wanita itu fokus sekali dengan punggungnya Yesus. She knows Jesus is some prophet or some powerful man of God. Dia hanya tahu bahwa Yesus seorang nabi, seorang hamba Allah yang diurapi. She knows she's not allowed to touch anyone. Bahkan dia tahu bahwa wanita itu tidak diizinkan untuk menyentuh siapapun. She knows she can get stoned. Dia tahu kalau ia lakukan itu, dia bisa dirajam, dilempar batu sampai mati. She knows there's going to be some punishment. Dia tahu bahwa jika ia lakukan hal itu akan ada sebuah hukuman. But she touches Jesus anyway. Tetapi ia tidak peduli, ia memegang jubah Yesus. Why would she do that? Mengapa ia lakukan hal itu? I believe it's because many stories were going all over the place about Jesus. Saya percaya bahwa banyak sekali cerita-cerita itu bersebaran tentang Yesus. And he was healing anybody and everybody. Di mana berita itu dikatakan bahwa Yesus itu menyembuhkan siapapun dimanapun dia berada. The stories must have been going around. Sudah pasti berita kabar-kabar itu pasti berputaran kemanapun. She said, well, Jesus healed this person. Di sana mungkin dia dengar, Yesus menyembuhkan orang itu. But that person is a sinner. Tapi orang itu adalah orang berdosa. Jesus healed this person. Yesus menyembuhkan orang ini. That person's a sinner also. Orang ini kan orang berdosa juga. Maybe Jesus can heal me too. Mungkin Yesus juga mau menyembuhkan saya. So he touches Jesus' garment. Dia menyentuh jubah Yesus. Jesus turns around. Yesus berpaling. And I love his first words. Dan saya suka apa yang Yesus ucapkan. Kata pertama yang Yesus ucapkan. He says, be of good cheer. Di sana dia dikatakan teguhkanlah hatimu. Amen. Amin. In other words, he's saying, don't worry. Dia di dalam katanya dia katakan jangan cemas. Be happy. Happy. You know, Enjoy. receive the moment. Just experience the moment. Dan terima experience-nya, pengalamannya. Jesus could have also said, Yesus juga mengatakan, I'm proud of you. saya bangga dengan Anda. I love you. Saya mengasihi Anda. Be happy. Sukacita. The Word of God says
Firman Tuhan mengatakan that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. bahwa itu Tuhan Yesus ada tetap sama dari dulu, kemarin, sekarang sampai selama-lamanya. If Jesus can say this to that woman Jika Yesus dapat menyembuhkan wanita itu approximately 2,000 years mungkin ago, sekitar 2000 tahun yang lalu, Jesus can say the same thing to you. saya percaya bahwa Yesus juga dapat melakukan hal yang sama kepada saudara semua di sini. Amen. And that's the gospel truth. Dan itu adalah good news, itu adalah gospel. No matter how far you feel from God, Tidak peduli bagaimana perasaan saudara merasa jauh dari Tuhan, no matter how many sins you've committed, tidak peduli dosa seberat dosa apapun yang saudara lakukan. when you're in the presence of Jesus, Tapi pada saat Anda di dalam hadiratnya Yesus, you're going to see him turn his back, Anda akan melihat bahwa Yesus berpaling memandang Anda. and he's going to show you his smile. Dan dia akan menunjukkan senyumnya Yesus. And the first words he's going to say to Dan satu you, kata pertama yang dia akan ucapkan kepada saudara, I've known all the wrongs you did, saya mengerti dan saya tahu segala hal buruk yang kamu lakukan, but be of good cheer. tetapi teguhkan hatimu. Can you imagine how she felt like when she heard those words? Bayangkan wanita ini apa yang dia rasakan pada saat ia mendengarkan ucapan itu dari Yesus. She must be scared and nervous. Mungkin dia nervous, ketakutan dan gugup. How did Jesus know I touched him? Dia mengatakan, oh dari mana Yesus tahu kalau aku menyentuh dia? Now Jesus is looking at me. Dan Yesus memandang saya. I'm not supposed to touch anyone. Saya kan tidak boleh sentuh siapapun. Then she hears those words. Dan dia mendengarkan suara-suara itu. Be of good cheer. Teguhkan hatimu. Can you imagine what she feels like? Dapatkah saudara bayangkan apa yang wanita itu rasakan pada saat mendengar itu? Dia pasti Relaxed. merasa rileks, santai. I mean, Jesus was looking at her. Dan kita tahu bahwa Yesus itu sedang memandang wanita itu. And Jesus said, be of good cheer. Dan Yesus mengatakan, teguhkan hatimu. And that's what God wants to tell you tonight, right now. Dan itulah yang Allah ingin katakan pada setiap saudara tempat ini. In fact, He's saying it right now. Bahwa dia mengatakan ini pada saat hari ini, sekarang. Don't worry. Jangan cemas, Be of good cheer. teguhkan hatimu. And He's showing you His face. Dan dia akan menunjukkan wajahnya kepada saudara. Amen. Amen. I want to go to Isaiah chapter 54. Mari kita buka Yesaya pasal 54. Now, if Jesus is always looking at you, Dan jika Yesus terus memandang Anda, I want to prove with the Word of God saya ingin menunjukkan di dalam firman Tuhan that Jesus is always looking at you. bahwa Yesus itu selalu melihat saudara. There's never a day where He's going to turn His face the other way. Tidak ada satu hari pun di mana Yesus itu akan memalingkan wajahnya dari saudara. Sometimes we think, Terkadang kita berpikir, what if God turns His back on me oh bagaimana kalau Tuhan berpaling jauh dari saya? because He's angry at me? Mungkin karena Tuhan itu marah kepada saya. But I want to show you through the Word of God Tapi saya ingin menunjukkan di dalam firman Tuhan where Jesus will never turn His face from you. di mana Yesus tidak pernah memalingkan wajahnya membuang wajahnya kepada saudara. That He will never turn His back on you. Bahwa dia tidak akan berbalik badannya kepada saudara. And I believe He's going to do good things in your life. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan hal yang terbaik buat saudara semua. Amen. In Isaiah chapter 54, Yesaya pasal 54 verses 8 to 10, ayat 8 sampai 10. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amen. Amin.
I mean, there's so much good things inside these words. Banyak hal yang baik yang dia katakan dalam firman-Nya. But I love verse 8. Tapi saya senang sekali dengan ayat ke-8. It says, in a surge of anger, I hid my face from you for a Dikatakan, moment. dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku sesaat lamanya. You know, I believe he's talking about two different covenants. Nah, saya percaya bahwa firman ini mengatakan dua perjanjian. The old covenant and the new covenant. Itu perjanjian lama sama perjanjian baru. For a very short time, God turned his back. Sesaat lamanya Tuhan itu menunjukkan punggungnya, membalikkan badannya. And it'll happen so many times in the Old Testament. Dan hal itu terjadi banyak sekali di zaman perjanjian lama. Whenever God turned his back, Pada saat Allah membalikkan badannya, it was always a sign of judgment. selalu itu adalah simbol dari kehakiman. Or whenever God turned towards the people, Tapi pada saat Allah berpaling wajahnya kepada orang manusia, it was always a sign of approval, itu ada suatu tanda bahwa orang itu diterima. a sign of acceptance. Tanda bahwa orang itu diterima. And here it says, for a very short time, he turned his face. Di sana dikatakan bahwa hanya sesaat lamanya di mana ia membalikkan wajahnya. So if Jesus is looking at you, Jadi malam ini apabila Tuhan Yesus memandang Anda and you have his full attention, dan Anda mendapatkan perhatian yang penuh dari dia, the question is how long? dan pertanyaannya berapa lama? How long? Berapa lama? Is there going to be some day that he's going to turn his face from you? Apakah nanti dia akan membalikkan badannya terhadap saudara? Maybe he's going to do that for a few weeks. Oh, mungkin dia cuman akan lakukan hal itu selama berminggu-minggu? Or is his face always looking at you? Apakah wajahnya selalu memandang saudara? Here it says, verse 8, it says, but with everlasting kindness, Pasal 8 dikatakan, tetapi dalam kasih setia abadi, I will have compassion on you. aku telah mengasihani engkau. With everlasting kindness. Dengan kasih yang tak berkesudahan. Every day of your life, Setiap hari dalam kehidupan saudara, you're going to be experiencing the kindness of God. saudara akan mengalami perjanjian-perjanjian Allah. When God is facing you, Pada saat Allah memandang Anda, what does he do with his arms? apa yang dia lakukan terhadap tangan Tuhan, tangan dia sendiri? Can God hug you like this? Apakah Allah dapat memelukmu seperti ini? No, when God is facing you, Tapi pada saat Allah memandang saudara, I mean, the first thing he wants to do with his arms sudah pasti satu hal yang ingin lakukan terhadap tangannya, is not point at you, sudah pasti tidak akan menunjuk saudara, but he wants to wrap his arms around you. sudah pasti ia ingin membungkus tangannya dalam memeluk saudara. And if it was God's choice, Dan apabila itu ada pilihan Allah, he'll be doing that every single day, dia pasti akan memilih untuk melakukan hal itu setiap hari. especially the days when you don't feel worthy. Pada saat terutama pada hari di mana Anda merasa tidak layak. I mean, God wants to hug you so much. Wah, Allah ingin memeluk Anda. I mean, if he had the chance, Apabila Anda dapat mendapatkan kesempatan itu, he would do it from morning until night. dia pasti akan melakukannya dari pagi sampai malam. I mean, whenever you go to the mall, God is holding you like Tidak this. peduli pada saat Anda pergi ke mall, Tuhan terus akan memeluk Anda seperti ini. You're eating in a restaurant, God is holding you like Pada saat this. Anda makan di restoran, Tuhan Yesus memeluk Anda seperti ini. I mean, the Word of God says we're made one with Christ Jesus. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu satu di dalam Yesus. I mean, the Word of God also says Firman Tuhan juga mengatakan he was joined to the Lord, bahwa kita bergabung dalam Tuhan, is one spirit with him. satu roh dalam Dia. I mean, wherever you go, Jadi dimanapun saudara berada, God's going with you. Tuhan berada juga bersama dengan saudara. God is in you. Tuhan di dalam Anda. You have resurrection power on the inside of you already. Anda telah memiliki kebangkitan itu di dalam diri Anda saudara sendiri. I mean, you can heal anybody anytime. Anda dapat menyembuhkan siapapun, kapanpun. Jesus didn't tell you to pray for the sick. Yesus mengatakan bahwa doakan orang yang sakit. He told you heal the sick. Dia nggak katakan doakan, tapi I mean, sembuhkan. all the authority of heaven, Karena segala kuasa di surga, all of it semuanya is on the inside of you. ada dalam saudara. That's the kingdom of God. Karena itu adalah kerajaan Allah. It's not in this conference or that conference. Bukan di seminar ini atau seminar sana. It's not in that healing crusade. Bukan di dalam seminar kesembuhan. But the kingdom of God is in you. Tapi Raja Allah itu sendiri ada di dalam saudara dan saya. You bring it wherever you go. Anda bawa
raja itu kemanapun saudara berada. It says, with everlasting kindness I will have compassion on Di you. sana dikatakan bahwa dengan kasih abadi aku mengasihani engkau. Says who? Siapa yang katakan? It says, the Lord, your Redeemer. Bahwa Allahmu. Now, I want to focus on this word Redeemer for a bit. Nah, saya mau akan fokus pada kata redeemer, which is penebus. How many of you love shopping? Oh, Yeah? How come there are no... siapa yang suka shopping ini? Yeah. Why there are no ladies' hands going up? I know you love shopping out Ya, there. sudah jujur aja siapa yang suka shopping. Yeah. Have you ever walked through the mall Nah, pernah nggak masuk ke dalam sebuah mall and you see a piece of clothing that you just absolutely fell in love with? dan melihat sebuah baju yang langsung Anda jatuh cinta? And when you see it, Dan pada saat Anda melihatnya if you tried it on, dan Anda mencobanya, you know it's going to look good on you. Anda tahu bahwa wah, baju ini pasti kelihatan bagus. And so what you're doing when you're in a mall Terus apa yang Anda lakukan di dalam mall itu? and you love it so much, Dan Anda bilang, wah bagus sekali gitu. you want to buy it so much. Aku ingin beli ini. I mean, you want to try it on first before you buy it Tapi udah pasti Anda pengen coba dulu sebelum beli kan? because you like it that much. Karena Anda sangat suka dengan baju itu. So you're looking at it Nah, jadi Anda melihat bajunya and you're thinking, ooh, dan bilang, wow, it's going to look so good on me. pasti cakep ganteng kalau aku yang pakai nih. I'm going to buy it. Aku mau beli ini. I'm going to take with what I got Aku mau menggunakan apa yang saya miliki. I'm going to exchange it for what I want. Saya akan tukar ini dengan apa yang saya miliki. So what you do is you take it. Terus kemudian Anda ambil bajunya. Oh, it feels so good. Oh, cakep ini. Penny. Aduh. Aduh. You see how much it costs? Nah, kalian bisa lihat pada saat Anda melihat harganya, Now you got to make a choice. Anda harus mulai berpikir, Are you still willing masih mau nggak ya to trade what you got untuk tukar apa yang Anda miliki for what you want? dengan apa yang Anda inginkan? If you're not willing, Jika Anda tidak bersedia, you have to turn your back maka Anda harus membalikkan badan Anda and walk away so sad. dan pergi dengan rasa sedih. You know what the amazing thing about Jesus Nah, satu hal yang luar biasa dari Yesus, is that when he saw you, pada saat Yesus memandang Anda, he loved you so very much. Dia sangat-sangat mengasihi Anda I mean, he couldn't wait to have you. dan Dia tidak bisa sabar menunggu untuk dapat merangkul saudara. You looked so good to him. Karena bagi Tuhan Anda terlihat sangat luar biasa dan sangat And baik, bagus. And he wanted you so much. Dan Dia sangat ingin memiliki saudara. But your life also had a price tag. Tetapi hidup Anda juga punya harga ini. And the price was so expensive. Dan harganya mahal lagi. Jesus had to make a choice. Yesus harus menentukan sebuah pilihan. He could walk away Dia dapat berbalik badannya and not get what he wants, dan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, or he has to pay the price. atau dia harus membayar harganya. And when Jesus saw you, Nah, pada saat Yesus memandang Anda, he was willing to take what he got Dia mengatakan, saya rela memberikan apa yang saya miliki just so that he can get what he wants. supaya ia dapat mendapatkan apa yang dia inginkan. What was that price tag? Harga itu berapa harganya? Death. Kematian. The life of Jesus. Hidup Yesus. God the Father also saw the price tag. Allah Bapa juga melihat harganya. And the price that the Father saw, Dan harga yang Allah Bapa lihat, it says, dikatakan, your son's life. nyawa anakmu. Your one and only son. Nyawa anak tunggalmu. And God says, Dan Allah mengatakan, I'm willing to pay that price. saya rela bayar harganya. I mean, God loves you so very much, Allah mengasihi Anda. is that He is the Lord your Redeemer. Jangan bahwa Allah adalah penebusmu. And at the end of the verse 10,
Dan di akhir ayat 10, it says, "Yet my unfailing love for you will never be shaken." dia bilang bahwa sebab biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. You may go through situations in life. Mungkin ada situasi dalam kehidupan saudara, You may be depressed. Anda mungkin depresi, You may be feeling a lot of fear. Anda mungkin merasa ketakutan, You may be sick all the Anda time. mungkin sakit terus-terusan. But what Jesus says Tetapi Yesus katakan, is that His love for you will never be shaken. kasihnya terhadap saudara tidak akan pernah bergoyang. Some days your life may feel shaken, Suatu hari mungkin kehidupan Anda akan bergoncang, but Jesus' love for you will never shake. tapi kasih Yesus terhadap Anda tidak akan pernah bergoncang. Amen. Amen. So if Jesus is looking at you Jadi pada saat Yesus memandang Anda and He's showing you His face, dan dia menunjukkan wajahnya, I asked the question, for how long? dan saya tadi bertanya, berapa lama Allah melakukan itu? And the answer is forever. Dan jawabannya adalah selamanya, Every day. setiap hari. With everlasting kindness, I will have compassion on you. Dengan kasih setia abadi saya mengasihi engkau. Because He didn't buy you for nothing. Karena Ia tidak membeli Anda dengan harga yang murah. When He bought you, Pada saat Allah membeli saudara, all He ever wanted to do was show you His goodness. yang Dia inginkan yang hanya ingin Dia lakukan adalah menunjukkan kebaikannya kepada saudara. And He wants to show you how much compassion He has. Dan Dia ingin menunjukkan seberapa besar hatinya kepada saudara, kebaikannya, kesabarannya. I got 3 more verses. Saya punya 3 ayat lagi. I'll finish with this one here. Saya akan selesaikan dengan 1 ayat In Numbers chapter 6, di dalam Numbers chapter 6, Bilangan pasal 6 verses 24 to 26. ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. I mean, this is a word of blessing towards the people of God. Ini adalah kata-kata di mana Allah sedang menyatakan kepada orang-orang yang diberkatinya. In the Old Testament, Di dalam Perjanjian Lama, whenever the people of God were together, di mana pada saat anak-anak Allah berkumpul bersama, they had a closing. mereka mempunyai suatu They had this. mereka punya penutupan. God, in other words, God was saying, Dalam kata lain, Allah mengatakan, before you all go, sebelum kalian semuanya pergi, I want you to remember this. saya ingin Anda ingat ini. Before you go home, Sebelum Anda pulang, before you go do your other things, sebelum Anda melakukan hal-hal yang lain, God is saying, Tuhan mengatakan, I want you to remember these things saya before you ingin go. engkau ingat hal ini sebelum Anda pergi. God is saying, I want you to never forget Saya this. dikatakan jangan lupakan ini. It says, the Lord make His face shine on you. Di sana dikatakan bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Verse 26, Ayat 26. the Lord turn His face toward you Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu and give you peace. dan memberi engkau damai sejahtera. This is what this God is, this is towards the people of God in the Old Testament. Ini adalah di mana Allah berkata-kata pada orang-orang di Perjanjian Lama. And we today are also the people of God. Tapi hari ini Anda juga adalah anak-anak Allah. And what God is saying to us tonight, Dan Allah mengatakan kepada kita malam hari ini, before you go home, sebelum Anda pulang, I want you to remember these words. aku ingin engkau mengingat kata-kata ini. I want you to remember this truth. Aku ingin Anda ingat kebenaran ini. The heartbeat of God is saying this. Detak jantung Allah mengatakan ini. Before you go home, Sebelum Anda pulang, never forget this. jangan lupa hal ini. The Lord make His face shine on you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. And the Lord turn His face toward you Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu every day. setiap hari. So what does that mean? Apa artinya? God is looking at you at this very moment, Tuhan memandang Anda pada saat ini and He never wants you to forget dan Dia tidak ingin Anda lupa that He has His face shining on you bahwa Ia memiliki wajah bersinar kepada Anda every day setiap hari in the name of di Jesus. dalam nama Yesus.
And when the Lord is looking at you, Dan pada saat Allah memandang Anda, He is saying, sana dikatakan, be of good cheer. teguhkan hatimu. Be of good cheer. Teguhkanlah hatimu. You have something to be excited about. Anda memiliki sesuatu yang sukacita pada hari In ini. the name of Jesus. Let's pray together. Mari kita berdoa. Father God, in the name of Jesus, Allah Bapa dalam nama Yesus, I pray in the name of Jesus that you will make this word real on the inside, in the hearts of everyone. saya berdoa kepadamu Tuhan, bahwa kata-kata firman Tuhan yang bagian pada hari ini dapat menyinari setiap hati anak-anakmu yang mendengar. I pray that it would not just be a religion to them, Saya berdoa supaya kata-kata ini bukan saja sebuah agama buat mereka, but it will be a very real thing on a daily tapi akan basis. menjadi suatu hal yang nyata dalam kehidupan mereka. May they experience your kindness and goodness. Mungkin merasakan kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. And I pray in the name of Jesus, Dan saya berdoa hanya dalam nama Yesus, and Holy Spirit, Roh Kudus, that you even hug them at this very moment Engkau peluk mereka pada saat ini Tuhan, and love them. dan kasihi mereka, And the face of Jesus shine upon them dan memandang wajah mereka dan menyinarinya. in the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Something good is going to happen to you Saya tonight. percaya bahwa sesuatu yang terbaik akan terjadi. Amin.